Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang kisah seram driver Gojek, pesanan dari hutan. Malam itu, Yoga, seorang driver Gojek, sedang menunggu pesanan di pinggir jalan yang sepi. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi, menandakan ada pesanan masuk. Dia melihat pesanannya adalah 50 tusuk sate kambing dengan bumbu kecap saja dari nomor baru yang tidak dikenalinya. Pesanan yang cukup aneh, tapi karena itu adalah pekerjaannya, Yoga menerimanya. Setelah membeli sate di warung langganannya, Yoga mengikuti rute yang ditunjukkan oleh aplikasi menuju lokasi pembeli. Awalnya, rutenya biasa saja, melewati jalanan kota yang sudah dikenalnya. Namun, semakin jauh dia berjalan, jalanan mulai berubah menjadi jalan setapak yang sempit dan tak beraspal, menuju hutan yang lebat. Yoga merasa aneh dan cemas. Tapi dia mencoba berpikir positif. Mungkin di pinggiran hutan ada desa kecil, pikirnya. Dia terus mengikuti rute itu hingga tiba-tiba ponselnya menunjukkan bahwa dia telah sampai di lokasi tujuan. Namun, di sekelilingnya hanya ada hutan gelap dan sunyi. Hanya cahaya lampu motornya yang menerangi. Dengan hati-hati, Yoga menghentikan motornya di tengah hutan yang gelap gulita. Merasa bingung dan cemas, dia mengambil handphonenya dan menghubungi pemesan sate tersebut, mencoba mencari tahu di mana pembelinya. Halo, ini Yoga dari Gojek. Saya sudah di lokasi yang ditunjukkan, tapi di mana tepatnya rumah Anda? Tanya Yoga dengan suara bergetar. Terdengar suara samar di ujung telepon, wanita itu menjawab dengan suara lembut namun aneh. Saya di sini, di dekat Anda. Hanya beberapa langkah dari tempat Anda berhenti. Yoga merasa merinding, namun dia tetap berusaha mencari tahu. Dia memandang sekeliling, hanya melihat kegelapan dan bayangan pepohonan yang lebat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul seorang wanita cantik dengan pakaian daster yang bersih dan rapi. Tubuh wanita itu tersorot oleh lampu motor Yoga, memperlihatkan lekukan tubuh yang luar biasa. Yoga sedikit menelan ludahnya. Wanita itu mendekati Yoga dengan senyum aneh di wajahnya. Yoga merasa bulu kuduknya meremang, tapi dia berusaha bersikap profesional. Ini pesanan satenya, Bu, kata Yoga sambil menyerahkan plastik berisi sate. Wanita itu mengambil sate dengan tangan gemetar, lalu menyerahkan uang kepada Yoga. Transaksi pun selesai. Yoga, yang sedikit terpesona, memperhatikan langkah wanita itu yang menjauh ke dalam kegelapan hutan. Tapi saat Yoga memalingkan penglihatannya ketika hendak pergi, dia mendengar tawa yang dingin dan menakutkan. Dia menoleh dan melihat wanita itu mulai melayang di udara, tertawa dengan suara yang semakin keras dan menyeramkan. Bayangan pepohonan di sekitar mereka membuat suasana semakin mencekam. Cahaya lampu motor Yoga yang terbatas hanya menambah kesan suram dan misterius. Dalam ketegangan itu, wajah wanita yang cantik tadi perlahan berubah menjadi sosok mengerikan dengan mata yang memerah dan senyum lebar yang menyeringai. Tawa dingin itu terus bergema di antara pepohonan, membuat Yoga semakin ketakutan.
wanita itu melayang semakin tinggi, tawa puasnya menggema di antara pepohonan. Yoga merasa kakinya lemas, tak mampu bergerak. Dalam sekejap, wanita itu menghilang di antara dedaunan, meninggalkan Yoga sendirian dalam kegelapan hutan. Suara jangkrik dan burung hantu kembali terdengar, tapi Yoga masih terpaku di tempatnya, merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan gemetar, Yoga segera menyalakan kembali motornya dan bergegas keluar dari hutan itu. Namun, motor mendadak tidak bisa hidup. Beberapa kali dia mencoba menstarter motornya, namun usahanya sia-sia. Dia kemudian mencoba menyelah sepeda motornya, namun hanya capek yang dia dapatkan. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Yoga mulai merasa ketakutan melandanya. Suara langkah kaki itu semakin jelas, terdengar seperti langkah berat yang menapak di tanah hutan yang lembab. Yoga mencoba lagi menghidupkan motornya, tapi tidak berhasil. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Dia melihat sekeliling dengan panik, mencoba mencari sumber suara itu. Langkah kaki itu semakin dekat, terdengar seperti seseorang atau sesuatu yang besar. Yoga mulai berpikir untuk meninggalkan motornya dan lari, tapi kakinya terasa kaku, seolah-olah tidak mau bergerak. Suara itu kini berhenti, dan di tengah keheningan yang mencekam, Yoga mendengar tawa dingin yang familiar, suara tawa wanita yang tadi melayang di udara. Dalam kegelapan, samar-samar muncul bayangan besar yang mendekat. Mata Yoga melebar saat melihat sosok wanita cantik itu lagi, tapi kini wajahnya berubah menjadi menyeramkan dengan mata merah menyala dan senyum yang menyeringai. Tubuhnya melayang rendah, mendekat dengan perlahan. Sosok itu mendekati Yoga, mencoba menyentuh wajahnya dengan jari-jari panjang dan kuku yang tajam. Yoga hampir berteriak, namun suaranya tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, seolah-olah ada kekuatan yang membungkamnya. Setelah beberapa detik yang menegangkan, wanita itu kembali berubah menjadi wanita cantik yang sedang menggoda Yoga. Pakaian wanita itu tipis menerawang, memperlihatkan belahan yang menggugah. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Yoga mencoba mencerna kejadian itu, namun pikirannya terus berputar antara ketakutan dan ketertarikan yang aneh. Namun ketika dia berusaha berpikir lebih jauh, wajah wanita itu tiba-tiba kembali berubah menjadi lebih menyeramkan. Matanya hampir keluar dari rongganya, mengalirkan darah dari sela-sela matanya. Wajahnya terkelupas, mengeluarkan belatung-belatung yang bergerak menjijikkan. Tangannya yang tadi menggerayangi Yoga berubah menjadi tangan yang membusuk, berbau anyir dan mengerikan. Yoga merasa seluruh tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Bayangan wanita itu semakin mendekat, dan aroma busuknya semakin menusuk hidung. Yoga berusaha menguatkan diri, mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini. Dengan gemetar, Yoga akhirnya memejamkan matanya sambil membaca doa-doa yang dia ingat. Dia mencoba mengumpulkan keberanian dan ketenangan di tengah situasi yang mencekam itu. Doa-doa tersebut memberinya sedikit ketenangan, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, terdengar olehnya suara teriakan yang menyayat hati, membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu begitu menakutkan dan terasa sangat dekat, seakan-akan berasal dari sosok wanita menyeramkan yang barusan ada di depannya.
Teriakan itu perlahan menjauh, bergema di antara pepohonan yang lebat, meninggalkan Yoga sendirian dalam kegelapan. Keheningan yang mencekam melingkupi Yoga. Dia membuka matanya perlahan, memastikan bahwa wanita mengerikan itu benar-benar sudah tidak ada. Dengan tangan yang masih gemetar, dia mencoba menyalakan kembali motornya. Keajaiban terjadi, motor itu langsung menyala hanya dengan sekali percobaan. Tanpa membuang waktu, Yoga segera memutar balik motornya dan melaju kencang meninggalkan hutan yang gelap dan menyeramkan itu. Sesampainya di jalan raya, dia merasa sedikit lega meskipun masih terguncang oleh kejadian tadi. Saat dia melaju, pikirannya tiba-tiba teringat akan uang yang dibayarkan oleh wanita tadi. Dengan rasa penasaran dan cemas, dia berhenti sejenak di pinggir jalan dan mengeluarkan uang itu dari sakunya. Alangkah terkejutnya Yoga saat melihat bahwa uang itu bukanlah uang kertas biasa, melainkan telah berubah menjadi kepingan-kepingan emas yang dibungkus oleh dedaunan. Perasaan Yoga campur aduk antara senang dan cemas. Di satu sisi, emas itu berharga tinggi dan bisa memberikan keuntungan besar bagi dirinya. Namun, di sisi lain, pengalaman mengerikan yang baru saja dia alami membuatnya merasa was-was dan takut akan konsekuensi dari emas itu. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, Yoga memutuskan untuk segera pulang dan menceritakan kejadian ini kepada seseorang yang dia percaya, agar dia bisa mencari solusi terbaik dari situasi aneh dan menakutkan yang baru saja dia alami. Terima kasih telah mendengarkan cerita, kisah seram driver Gojek, pesanan dari hutan, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.